Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Al-Faruzian, bab 5, kunjungan mendadak. Kamu yakin? Tanya Demian tak percaya dengan cerita istri keponakannya ini. Iya om, yakin, bahkan sangat yakin, karena sudah sepantasnya aku yang memegang kendali atas perusahaan keluargaku. Hanya itu peninggalan mereka yang sangat berharga untukku om. Jadi aku mau aku yang menjadi pemimpinnya. Jawab Adelia mantap. Adelia ingin perusahaan kembali padanya. Dia yang akan menjadi sebagai CEO. Kembali di perusahaan papanya. Cukup sudah Haikal bersenang-senang selama ini dengan uang peninggalan mamanya. Bahkan sampai menikah lagi. Demian mengangguk setuju. Dia akan membantu Adelia menduduki jabatan CEO. Karena sudah melihat bukti yang diberikan Adelia kalau Haikal berselingkuh darinya. Meskipun Haikal keponakannya. Tapi Demian tak menyetujui perselingkuhan. Terima kasih om sudah banyak membantu. Ucap Adelia refleks memegang tangan Demian. Hari ini Adelia bertemu pengacaranya untuk memberikan bukti perselingkuhan Haikal. Adelia mau Haikal keluar dari rumahnya dengan tangan kosong. Dia tak ingin Haikal bahagia di atas kesakitannya. Maaf mas, kamu yang menggores luka ini hingga aku pun tak mampu untuk memaafkanmu lagi. Batin Adelia. Malam ini Adelia hanya bisa menangis memandangi cahaya rembulan. Lagi-lagi alasan lembur yang dibuat Haikal untuk telat pulang. Padahal Adelia sendiri sudah mendatangi kantor. Tidak ada satupun karyawan maupun bos yang lembur. Adelia hanya bisa meratapi nasibnya saat ini. Sudah berapa lama Haikal membohongi dirinya. Karena mereka sudah memiliki anak. Adelia ingin menenangkan diri sejenak dari masalah hidup yang menimpanya saat ini. Tapi bagaimana caranya? Apa dia harus pergi meninggalkan Haikal? Jika iya, berarti dia kalah sebelum berperang. Adelia menghela nafas panjang. Dia harus membongkar sendiri kebusukan suaminya. Tapi sebelum itu dia harus bertindak secepatnya. Sayang, aku 2 hari ini harus berangkat ke Surabaya lagi untuk proyek di sana. Ucap Haikal. Iya mas, tidak masalah. Jawab Adelia singkat. Maaf, aku tidak bisa menemanimu ke dokter. Kamu bisa sendiri kan? Bisa. Kamu kenapa sayang? Sepertinya tidak semangat begitu. Tanya Haikal lagi. Entahlah mas, sepertinya aku sedikit lelah. Istirahat saja di rumah, kurangi aktivitas sosial di tamu itu. Ucap Haikal saat itu. Karena selama ini yang Haikal tahu kalau Adelia hanya menghamburkan uang saja di luar sana. Memang benar, Adelia kerap meminta uang pada Haikal. Tapi itu semua dia investasikan ke tanah ataupun perhiasan. Bukan untuk hura-hura semata, karena Adelia berpikir tak selamanya Haikal bekerja. Apalagi mereka tak memiliki anak. Jadi Adelia sudah mempersiapkan harta hari tuanya dengan tabungan investasi yang banyak. Aku berangkat ya. Pamit Haikal mencium kening Adelia. Kemana lagi kamu berlibur bersama si jalang itu, mas? Batin Adelia mengepalkan tangannya. Adel, kamu harus kuat. Buang lelaki itu dari hidupmu. Ucapnya mengsugesti diri sendiri. Adelia segera bersiap. Hari ini dia akan mengurus semuanya agar Haikal tahu siapa dirinya. Adelia sedikit menguap saat mengendari mobilnya. Semalam matanya tak dapat terpejam. Bayang-bayang pengkhianatan Haikal masih terpampang nyata di pelupuk mata. Tepat 1 jam perjalanan, Adelia telah sampai di kantor. Satpam yang melihatnya tampak terkejut. Selamat pagi Bu Adel, sapa satpam tersebut. Selamat pagi Pak. Sepanjang jalan menuju ruangan direktur, para karyawan menunduk hormat. Menyapanya, sudah lama sekali Adelia tidak datang ke perusahaan papanya ini. Sejak Haikal yang menjabatannya ulang tahun perusahaan ataupun ada acara penting saja. Adelia datang, tapi semua karyawan masih mengenalinya sebagai istri Haikal dan anak pemilik perusahaan. Kinanti, ke ruangan saya sekarang. Ucap Adelia kepada sekretaris Haikal. Baik Bu. Jawab Kinanti gugup karena tiba-tiba Adelia datang tanpa pemberitahuan. Dia tidak menyangka pagi ini ada kunjungan mendadak dari istri big bossnya. Pak Haikal tidak masuk? Tanya Adelia. Tidak Bu, hari ini beliau ambil cuti selama 2 hari. Kemana? Saya tidak tahu Bu. Urusan kantor? Tanya Adelia lagi. Sepertinya tidak Bu, beliau bilang ada urusan keluarga dan semua urusan kantor dipending dulu selama beliau pergi. Jelas Kinanti. Adelia menghela nafas panjang.
Dia sudah merasakan juga kalau Haikal terus berbohong padanya. Sebenarnya beberapa bulan terakhir, Pak Haikal jarang masuk kantor, Bu. Kata beliau ibu sakit. Apa? Bagaimana bisa? Lalu bagaimana dengan semua urusan kantor? Semuanya diserahkan kepada Pak Fajar, Bu. Jawab Kinanti ragu-ragu. Fajar? Bagaimana bisa Fajar bekerja di kantorku? Ucap Adelia menghela nafas kasar. Fajar adalah adik bungsu Haikal. Kenapa Fajar bisa bekerja di perusahaan tanpa sepengetahuan Adelia? Apa mereka sudah bermain di belakang Adelia? Umumkan kepada semua kepala divisi, kita rapat 30 menit lagi. Baik, Bu. Pagi ini, rapat akan segera dimulai. Seluruh kepala divisi sudah berkumpul. Selamat pagi semuanya. Sapa Adelia kepada para stafnya. Selamat pagi, Bu. Jawab mereka serentak. Di sini saya akan mengumumkan bahwa jabatan direktur mulai hari ini saya ambil alih. Semua laporan harus menggunakan tanda tangan saya, termasuk penarikan dana perusahaan. Sekarang, saya minta kalian menyiapkan laporan semua divisi selama 3 bulan terakhir. Saya tunggu di meja saya sekarang. Terima kasih dan selamat pagi. Setelah selesai menyampaikan tujuannya, Adelia bergegas kembali ke ruangannya. Adelia memijit pelipisnya. Dia merasa pusing. Untung saja dia sudah mulai belajar dari Demian dan pengacaranya pun sedang mengurus semuanya, termasuk perceraiannya dan Haikal. Adelia tidak mau menjalani rumah tangga bersama seorang pengkhianat. Masuk, teriak Adelia karena terdengar ketukan dari luar. Kinanti masuk bersama seorang office boy. Bu, saya bawakan teh hangat. Sepertinya ibu kurang sehat. Terima kasih, Kinan. Sama-sama, Bu. Apa ibu sudah sarapan? Apa mau saya pesankan makanan? Tawar Kinanti. Tidak perlu. Duduklah, ada yang ingin saya tanyakan. Kinanti duduk di hadapan Adelia. Dia terlihat gugup karena bagaimanapun selama ini, dia bekerja dengan Haikal bukan Adelia. Ada apa, Bu? Saya mau tanya, tolong jawab jujur. Apa benar Bapak sering tidak masuk kantor? Tanya Adelia lagi. Iya, Bu. Apa akhir-akhir ini ada perempuan yang sering menemui Bapak di kantor? Tanya Adelia. Jangan takut. Jawab saja pertanyaan saya dengan jujur. Ibunya. Tidak sering, Bu. Hanya 2 atau 3 kali. Dan bersama anak lelaki sekitar 3 tahunan. Jawab Kinanti membuat Adelia meremas tangannya. Acara ke Surabaya dulu kamu ikut? Sudah beberapa bulan belakangan ini, Bapak tidak pernah memperbolehkan saya ikut saat keluar kota, Bu. Apa Bapak sering menarik uang perusahaan? Tanya Adelia lagi. Adelia merasa pasti Haikal mengambil uang perusahaan untuk membiayai wanita itu. Iya, Bu. Akhir-akhir ini Bapak lebih sering mengambil uang dari bendahara dalam jumlah yang tidak wajar. Jika tidak diberi, beliau akan marah-marah. Lalu bagaimana keuangan kantor? Tanya Adelia. Cukup stabil, Bu. Meskipun Bapak sering mengambil uang tidak mempengaruhi keuangan. Karena memang ada beberapa tender yang kita menangkan. Dan jumlah uangnya pun cukup besar, sehingga bisa membuat perusahaan stabil. Jelas Kinanti. Sudah berjalan proyeknya? Belum, Bu, bulan depan. Bagaimana ini? Apa aku bisa menyelesaikan proyek itu tanpa Mas Haikal? Tapi aku tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini. Batin Adelia. Terima kasih, kamu boleh keluar. Ucap Adelia dan diangguki Kinanti. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.